Nah, banner toko ini nanti kalau diklik akan menuju ke halaman produk khusus. Dan ini membuat iklan toko kalian bisa mengalami banyak penjualan dan juga untuk meminimalisir keboncosan, guys. Jadi mantep banget ya ini triknya ya. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara iklan toko di Shopee ya. Biar tidak boncos dan juga biar laris. Baik, di sini iklan toko ini penting banget ya guys, karena dengan iklan toko itu nanti akan diarahkan ke halaman toko kita guys. Jadi kita bisa menjual lebih banyak produk lagi, dan juga selain itu kita juga bisa menambah followers dengan iklan toko guys. Yang dimana untuk cara menambah followers dengan iklan toko kemarin sudah saya jelaskan di video di pojok kanan atas ya. Kalian bisa klik aja video tersebut ya guys untuk menambah followers di Shopee dengan iklan toko. Baik, di sini nanti saya akan jelaskan lebih detail gimana cara iklan toko, mulai dari yang apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum iklan toko biar tidak boncos, sampai gimana caranya memasang iklan toko yang baik dan juga untuk meminimalisir agar tidak boncos guys. Oke, langsung aja mungkin kali ya kita bahas tuntas. Let's go. Oke guys, seperti biasa sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya mau ngasih tahu ke kalian kalau di sini saya ada channel Telegram, yang dimana di channel Telegram tersebut saya membagikan materi cara jualan online secara gratis. Untuk join channel Telegramnya, kalian bisa klik link di deskripsi atau di pin komen video ini ya guys. Dan ya sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Let's go. Baik, di sini saya langsung jelaskan di seller center Shopee-nya ya guys, biar nanti kalian bisa langsung aja jelas dan juga paham ya. Dan sebelumnya di sini saya minta maaf dulu kalau misalnya nama tokonya dan juga produknya saya sensor ya. Dan walaupun saya sensor, intinya kalian masih bisa memahami tutorial yang saya berikan ini dan bisa kalian praktekkan di toko Shopee kalian ya, dan bisa meningkatkan penjualan toko Shopee kalian. Oke, langsung aja. Di sini kalian klik aja ya ke iklan Shopee. Setelah itu nanti akan muncul ke tampilan seperti ini ya guys. Setelah kalian klik iklan Shopee. Nah, iklan Shopee sendiri itu ada 3 ya. Ada iklan kata kunci, iklan produk serupa, sama iklan toko. Nah, di sini ada iklan pencarian. Terus juga di sini ada yang namanya iklan produk serupa ya guys. Nah, iklan toko sendiri itu termasuk yang iklan pencarian ya guys. Jadi kalian tinggal langsung aja klik ini buat iklan baru. Terus kalian klik ini ya, iklan pencarian. Nanti akan muncul ke tampilan seperti ini guys. Nah, tampilan seperti ini ada tipe promosi nih. Nah, di tipe promosi ini ada tipe promosi produk, yang dimana tipe promosi produk ini adalah iklan kata kunci ya. Terus kalau misalnya kita mau bikin iklan toko, kita klik aja yang ini ya, iklan toko ya guys. Nah, nanti akan muncul ke kayak gini. Nama iklannya sendiri di sini kalian bisa isi nama toko kalian ya. Misalnya di sini nama toko saya adalah Sony Ganteng gitu ya. Terus untuk modalnya biasanya kalau saya sendiri itu tanpa modal ya. Terus untuk periodenya sendiri itu tanpa batas waktu ya guys. Terus selanjutnya di bawahnya sini nih ada yang namanya atribut iklan. Nah, di atribut iklan ini ada yang namanya halaman iklan buatanmu. Nah, di halaman iklan buatanmu ini adalah tujuan kita ya. Ada 2 nih, ada halaman utama toko dan juga halaman kategori toko. Jadi kita ini maunya iklan toko kita munculnya di mana gitu ya. Apakah di halaman utama atau di halaman kategori ya guys. Jadi di sini ya, untuk iklan toko sendiri itu munculnya di sini guys. Nah, di sini misalnya kita ngetik ya di pencarian Shopee, misalnya sepatu pria import. Nah, di paling atas sendiri ini nanti kalau misalnya kita buat iklan toko kita bisa muncul di sini ya guys ya, di paling atas. Nah, kalau misalnya diklik nih, nanti kita bisa arahkan ada 2, yaitu pertama tadi halaman utama, yang dimana nanti kalau misalnya kita arahkan ke halaman utama, munculnya di sini halaman utama. Tapi kalau misalnya nanti kita pilih yang ini, mana tadi? Nah, ini ya, di kategori toko, maka munculnya akan di kategori, misalnya di sini kita pilihnya Air Jordan gitu ya, kita maunya nanti akan muncul di kategori Air Jordan ini guys. Jadi seperti itu ya, untuk tampilan iklan toko itu ada 2, mau ditargetkan ke halaman toko atau ditargetkan ke halaman kategori ya guys. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Oke, dan guys sebelum kita masuk ke tutorial lebih jauhnya, akan saya jelaskan dulu sebelum kita mengaktifkan iklan toko ini, hal-hal yang perlu kalian persiapkan biar iklan toko kalian itu maksimal dan juga untuk meminimalisir biar tidak boncos. Nah, hal yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah mendekorasi toko kalian, dan di dekorasi toko itu kalian kasih banner, yang dimana banner tersebut itu nanti akan muncul ke halaman khusus. Nah, di sini langsung aja saya jelaskan ya. Dan guys, sebelum kita ngedekorasi toko, di sini kita buat kategori toko saya dulu ya. Jadi nanti si bannernya ini itu kalau diklik akan menuju ke halaman kategori khusus gitu ya. Jadi di sini pertama-tama kita sebelum membuat dekorasi banner tokonya, kita buat kategori tokonya dulu. Kalian tinggal klik aja nih kategori toko. Terus kalian nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian klik ini ya, tanpa kategori,
Dan di sini kalian bisa kasih namanya, misalnya diskon 20% atau misalnya diskon 60%. Nah, di sini saya sudah tambahkan ya, misalnya ini diskon 20%. Setelah saya tambahkan, kalian klik tambah produk ya. Jadi kalian tinggal tambahkan aja produknya, produk-produk yang diskonnya 20% beneran gitu ya. Ya, untuk caranya kalian bisa pakai promo toko ya. Intinya kalian harus kasih diskon 20% beneran sesuai dengan namanya ya guys ya. Entah itu kalian promo tokonya kalian naikkan dulu harganya 2 kali ya sebelum kalian upload. Bisa guys ya, kalian bisa akalin untuk di promo toko itu ya. Intinya kalian bener-bener buat produk khusus yang diskonnya besar ya. Jadi sebagai contoh aja misalnya cuma 20% ya. Kalian bisa buat sampai 70% atau up sampai 80%. Oke, setelah kalian buat kategorinya, selanjutnya kita tinggal masuk ke dekorasi toko ya. Kalian tinggal klik aja tadi ya, dekorasi toko nih, nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Nah, lalu kalian klik ini, ubah dekorasi, dan nanti akan muncul ke tampilan seperti ini guys ya. Nah, di sini kalian klik nih ya, banner toko nih. Nah, banner toko, terus nanti kayak gini ya. Nah, ini kalian scroll ke bawah, di sini kalian bisa tambahkan dulu ya bannernya ya. Bannernya contohnya seperti ini, kalian bisa lihat di layar itu ya. Nanti tinggal sesuaikan aja, kalian bisa kalau misalnya ngasih diskon 60% ya, bannernya kasih tulisan 60% gitu ya guys ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan. Intinya desain sebagus mungkin ya, dan juga kasih kayak gitu bannernya. Terus selanjutnya nah di sini nih, pilih tautan untuk masukkan link ya. Nah, kalian klik, di sini ada beberapa pilihan, kalian pilih yang kategori toko. Nah, terus kalian pilih tadi ya kategori toko yang up to 20% tadi, yang ini diskon 20% ya. Karena ini belum saya tambahkan jadi masih belum ada di sini guys ya. Misalnya ini gitu ya, up to 20%. Nah, kalau udah kalian tinggal klik konfirmasi. Nah, setelah itu kalian nanti tinggal klik simpan. Maka nanti tampilan banner yang di depan sini itu kalau misalnya diklik akan masuk ke halaman kategori khusus yang diskonnya 60% gitu ya guys ya. Kayak contohnya yang ini tadi. Nah, ini kayak contohnya ini ya. Kalau misalnya ini produknya diskon 60%, nanti akan ditampilin produk-produk yang 60% ya kategorinya ini. Oke, jadi kayak gitu ya guys ya. Hal kedua yang setelah kalian lakukan mendekorasi toko adalah dengan membuat voucher ikuti toko guys. Karena apa? Karena kalau misalnya kita membuat voucher ikuti toko dan kita menggunakan iklan toko ini, maka nanti kalau misalnya muncul ke halaman toko gitu ya, akan mendapatkan pop-up guys ya. Jadi kalau misalnya kita klik nih nanti ya, di sini tadi gitu ya, kalau misalnya kita klik, nanti kan muncul ke halaman tokonya nih. Bentar, saya klik dulu ya. Nah, nanti kan muncul ke halaman utama ini. Nah, kalau misalnya kita membuat voucher ikuti toko, biasanya ada pop-up guys, pop-up voucher gitu ya. Jadi si pembeli bisa dapat diskon ya, dan juga bisa menambah followers juga nih. Jadi kayak gitu ya, pentingnya untuk membuat voucher ikuti toko ya guys, biar bisa maksimal lagi iklan toko kalian ini. Dan selain membuat voucher ikuti toko adalah kalian juga bisa membuat flash sale toko saya. Karena kalau misalnya kita membuat flash sale toko saya, itu pas orang masuk ke halaman utama toko kita, biasanya di sini akan muncul tuh flash sale toko saya gitu guys ya, di sininya guys. Jadi itu akan menarik juga pembeli tahu kalau misalnya kita itu lagi ada flash sale guys ya. Dan itu bisa menambah konversi di toko kita guys. Dan untuk membuat flash sale toko saya dan juga voucher ikuti toko, saya sudah pernah buat videonya ya. Kalian bisa tonton aja di pojok kanan atas ya guys ya. Karena kalau misalnya saya jelaskan langsung di sini, takutnya kepanjangan durasi videonya. Oke, jadi itulah tadi ya yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian membuat iklan toko ya. Pertama tadi adalah kalian dekorasi dulu toko kalian, dan juga kalian buat banner khusus ya di dekorasi toko tersebut. Terus yang kedua adalah membuat voucher ikuti toko, dan juga yang ketiga membuat flash sale toko saya ya guys, biar iklan toko kalian maksimal dan juga untuk meminimalisir biar tidak boncos. Dan sekarang saya akan jelaskan gimana caranya untuk memilih bid, kata kunci, tipe pencocokan dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya lebih detail, silakan tonton video yang satu ini dulu ya. Capek banget, pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga. Oke guys, di sini saya juga mau bagi-bagi diskon voucher iklan sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan kode voucher diskon iklan ini hanya berlaku 1 April sampai 30 Juni 2022. Nah, cara penggunaannya itu seperti ini. Kalian tinggal langsung ke iklan Shopee. Setelah itu kalian klik ini ya, isi saldo. Nah, di sini kalian terserah mau top up iklan berapa, entah itu 25.000 bahkan sampai 50 juta juga bisa. Nah, di sini sebagai contoh saya mau top up sebesar 1 juta gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik ini, masukkan kode voucher, dan kalian masukkan vouchernya ini kode. Setelah itu kalian klik ini ya, pakai.
Dan ya di sini sudah dapat diskon sebesar 5% ya guys. Dan selanjutnya kalian tinggal klik check out aja. Baik, di sini kita kembali lagi di Seller Center Shopee ya. Oke, tadi kita udah jelaskan ya untuk apa ya yang perlu dilakukan sebelum kita membuat iklan toko. Selanjutnya kita tinggal memilih aja nih halamannya mau diarahin kemana, entah itu di kategori atau di halaman utama gitu ya guys ya. Di sini terserah kalian. Kalau saya sendiri biasanya sih saya pilihnya yang kategori toko ya guys. Kenapa ke kategori toko? Karena lebih tertarget gitu ya dibandingkan ke halaman utama toko. Karena kalau halaman utama toko kan munculnya di halaman utama gitu ya. Jadi pembeli bisa melihat semua kategori di produk kita. Dan itu sebenarnya bagus gitu ya. Tapi kalau menurut saya kurang tertarget ya guys. Karena selama ini yang saya pakai di toko saya dengan menggunakan iklan toko itu masuknya ke halaman kategori ya. Jadi ke kategori kayak gini guys. Jadi saya buat kategori khusus produk gitu ya. Terus saya iklanin iklan toko dan saya pilih yang menuju ke halaman kategori toko. Tapi nanti kalian bisa pilih ya sesuai toko kalian masing-masing guys ya. Kalian bisa tes dulu ya. Karena apa? Karena setiap toko itu berbeda-beda ya performanya. Bisa jadi di toko saya lebih bagus pakai halaman kategori. Bisa jadi juga di toko kalian itu malah bagusnya langsung masuk ke halaman utama toko. Jadi kalian harus tes dulu ya guys. Oke. Baik, setelah memilih halaman tujuannya, selanjutnya adalah untuk foto iklannya. Nah, foto iklannya ini kalian bisa pasang aja ya logo toko kalian ya guys. Terus selanjutnya di sini ada slogan. Nah, slogan ini nanti akan munculnya tuh di sini, guys. Nah, ini ya di sini nih. Kayak gini nih, 87 Grad Sneaker Store ini nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini misalnya saya ketik ya slogannya. Kalian buat yang menarik misalnya. Nah, sip. Nah, nanti akan muncul di sininya. Pusat sepatu impor termurah ya. Jadi nanti di sini nih akan muncul impor sepatu termurah. Kalau misalnya kita slogannya kasih kayak gitu. Jadi intinya kalian kasih slogan yang menarik ya, guys ya. Ini sebagai contoh aja. Selanjutnya adalah di pemilihan kata kunci nih. Nah, ini nih. Salah satu alasan saya juga kenapa memilih diarahkan ke kategori dibandingkan ke halaman utama. Karena di sini kata kuncinya kita bisa pilih yang spesifik gitu ya, yang tertarget. Jadi kalau misalnya kita buat khusus untuk kategori ke sepatu pria yang kasual gitu ya. Jadi nanti kata kuncinya kita bisa pilih yang kata kunci masih tertarget dengan produk-produk tersebut guys. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk kata kunci kurang lebih sama lah. Kata kunci kalian pilih yang tertarget atau yang masih nyambung dengan produk kalian gitu ya guys. Untuk kata kunci sendiri di sini saya batasin ya kayak kata kunci, kayak iklan kata kunci yaitu per iklan toko itu saya batasin adalah maksimal 15 sampai 20 kata kunci ya. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena nanti takutnya malah boncos. Terus selanjutnya setelah kita memilih kata kunci yang tertarget, harga bidnya. Nah, untuk harga bidnya sendiri itu saya pilihnya yang harga minimum ya. Harga minimumnya sendiri di iklan toko itu adalah 240. Jadi kita bisa pasang nih semuanya menjadi 240 guys per klik. Kita tinggal ini aja ya, ubah biaya massal. Terus kita tinggal ketik aja 240. Terus kita tinggal klik konfirmasi. Nah, kayak gitu ya. Tapi nanti ini kalian tes dulu ya. Kalian tes nih ya. Misalnya kalian aktifkan hari ini gitu ya. Besoknya kalian tes. Kalau misalnya dengan biaya bid 240 masih tidak perform, kalian besok tambah ya. Tambah nih harga bidnya sebelumnya 240, besoknya kalian tambah menjadi misalnya 260 gitu ya. Kalau misalnya iklannya ini nggak ada yang klik dan juga nggak ada yang lihat guys ya. Jadi seperti itu, kalian harus tes dulu. Terus untuk tipe pencocokan di sini pastinya saya pilih luas ya. Tapi kalian bisa coba untuk spesifik juga. Kalian harus tes dulu ya guys ya, karena ilmu iklan itu tidak ada pasti guys. Kalau di toko saya sendiri itu ternyata bagusnya di pencocokan luas gitu ya. Makanya di sini saya pilih yang luas. Oke, kalau misalnya udah kata kuncinya udah dipilih, pencocokannya juga udah dipilih, dan bidnya udah diatur, dan juga kalian tinggal klik aktifkan iklan ya guys. Oke, jadi seperti itu tadi ya gimana caranya untuk iklan toko di Shopee ya. Caranya gampang banget ya guys, dan tapi jangan lupa juga untuk kalian praktekkan. Dan kalian juga bisa membuat metode iklan kalian sendiri. Di sini ini tadi saya cuma ngasih tahu fundamentalnya aja. Nanti kalian bisa terapkan sendiri gitu ya ke toko kalian dengan cara kalian sendiri. Mungkin tipe pencocokannya kalian rubah ke spesifik gitu ya. Karena setiap toko itu berbeda-beda guys ya. Seperti yang saya bilang tadi, ilmu iklan itu tidak ada yang pasti. Oke guys, jadi seperti itu ya. Dan mungkin untuk kedepannya saya akan jelaskan juga gimana caranya untuk evaluasi iklan toko ya. Karena kan selain kita mengaktifkan atau menjalankan iklan toko ini, selanjutnya juga kita harus perlu evaluasi ya, biar tidak boncos ya guys ya. Kita evaluasi kata kuncinya, harga bidnya, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan jelaskan di next video ya guys ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya videonya udah jadi, saya akan taruh di pojok kanan atas, biar kalian bisa nonton video evaluasi iklan toko tersebut. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you, bye.